Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi yaitu Ibu Dewi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam perempuan. Kepemimpinan perempuan seringkali menjadi banyak persoalan dan banyak problem, yang dimana ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kepemimpinan seorang perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Namun, para ulama ada yang membantahnya, dan ini merupakan salah satu hadis Nabi yang tidak melarang akan perempuan menjadi seorang pemimpin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Halihi fi ra'i wa rajuli ra'iyati wa awwa mas'uli ra'i imam ra'iyatihi am mas'ulun wa kulluhum ra'i kullukum fi ra'i wa khadimu ra'iyatiha am mas'ulatun zawjiha baiti fi ra'iyatun dan mar'atun ra'iyatihi مسؤول وهو مسؤول أبيه مال في راع والرجل قال قد أو حسبت قال رعيته أو مسؤول سيدي مال رعيته أم مسؤول راعي فكلهم رعيته, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah seorang pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung-jawaban tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya bahwa setiap orang adalah pemimpin. Nah, di sini kan bukan penekanan kepada seorang laki-laki bahwa laki-laki saja yang hanya boleh menjadi pemimpin, tapi perempuan juga boleh menjadi seorang pemimpin, karena di sini kan setiap kalian adalah pemimpin. Nah, berarti setiap orang juga pemimpin lah ya. Nah, setiap apa yang dipimpin, maka ia harus mempertanggungjawabnya. Nah, siapapun yang akan menjadi pemimpin, siapapun yang memimpin kita, berarti dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin, baik itu pemimpin di sekolah, di pemerintahan, di dalam lingkungan kita. Nah, seperti itu. Tapi menegaskan bahwa lingkungan yang paling kecil atas tanggung jawab seorang pemimpin itu terhadap dirinya sendiri. Nah, setiap pemimpin itu wajib mempertanggungjawaban baik untuk dirinya sendiri. Bahkan Allah juga menyebutkan nama-nama perempuan mulia di dalam Al-Quran yang berhasil dalam kepemimpinannya. Contohnya yang pertama ada Ratu Bilqis, yang dimana ia merupakan perempuan yang cantik, yang mulia, yang kaya raya, bahkan bijaksana, yang berhasil memimpin dan menciptakan rakyat yang makmur dan sejahtera. Terus selanjutnya juga ada seorang Aisyah binti Muzahim, yaitu perempuan yang dipuji di dalam Al-Quran karena kemandiriannya dan ketegasan imannya dalam melawan raja yang begitu zalim, yaitu rakyat Fir'aun, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga ada Siti Maryam, merupakan seorang perempuan terbaik sepanjang masa dengan ketegasannya dalam menjaga kehormatannya
dirinya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang putra atau seorang laki-laki. Jadi Siti Maryam itu dia tanpa mempunyai suami, dia dianugerahi oleh Allah seorang keturunan. Nah, di situ dia dianugerahi seorang keturunan yaitu yang bernama Isa alaihissalam atau eh, sekarang lebih dikenal atau lebih disebut dengan Nabi Isa. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran kita juga mengenal nama-nama perempuan mulia ya dalam kehidupan kita atau di dalam sejarah. Nah, yaitu yang pertama contohnya ada Sri Ajeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah, ini mana dia berhasil memimpin dengan mendermawankan hartanya dalam urusan berdakwah. Selain itu juga tenaganya, bahkan juga kepemimpinan, bahkan juga pikirannya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Jadi Siti Khadijah itu adalah urusan harta, tenaga, bahkan pikirannya. Dia selalu rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan umat muslim. Kan sampai diceritakan dalam sebuah hadis atau sejarah gitu. Dia bahkan merelakan tulang belulangnya untuk dipakai atas keperluan Islam jika membutuhkannya. Selanjutnya hadis yang kedua itu ada dari Aisyah, yaitu anaknya istrinya eh, Siti Khadijah, yang istrinya Rasulullah SAW sendiri itu merupakan seorang perempuan yang cerdas dan mampu menghafal ribuan hadis. Dan waktu singkat ini Siti Aisyah itu merupakan terkenal dengan perempuan yang sangat cerdas. Yang ketiga dari Toh, yang dimana dia merupakan seorang perempuan yang membanting tulangnya untuk memberi nafkah suaminya bahkan anak-anaknya. Maka Rasulullah sampai menghibur dirinya, yaitu dengan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan sebuah kebaikan dan bernilai pahala. Selanjutnya yang terakhir adalah Husaibah, merupakan seorang perempuan yang berani berjuang di medan perang dan eh, nama-nama yang tadi yang disebutkan kayak seperti Siti Aisyah, Siti Khadijah, terus Rito, dan dalam Al-Quran ada Ratu Bilqis, terus eh, itu Ratu Bilqis ya, dan lain-lain. Itu merupakan sebagai contoh atau bukti bahwa seorang perempuan itu mempunyai kapabilitasan yang sama dengan laki-laki dan memiliki hak dan kewajiban yang sama juga seperti yang dalam memimpin. Karena landasan seorang pemimpin dalam Islam yaitu kemaslahatan umat manusia. Dan sebelumnya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya dan orang-orang yang beriman laki ataupun perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa yang menjadi pemimpin itu bukan laki-laki doang, tapi perempuan juga bisa. Bahkan disebutkan yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang inna rabbika bil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surat Al-Baqarah 30 yang berarti Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia ini sebagai khalifah di bumi ini. Dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa yang memimpin itu bukan hanya laki-laki, bahkan perempuan juga itu bisa memimpin atau menjadi pemimpin muka bumi ini. Bahkan jika uh, menurut ini menurut sebagai pendapat, jadi banyak sekali pendapat ada yang melarang dan ada yang juga memperbolehkan. Tapi di sini saya mengambil yang memperbolehkannya karena banyak sekali tokoh di Indonesia itu menjadi pemimpin yang perempuan. Contohnya sebelumnya itu ada Bupati Karawang yaitu Selika yang dimana dia menjadi seorang pemimpin di Karawang.
Terus jika misalkan ada seseorang yang bertanya tentang apakah perempuan itu boleh menjadi pemimpin, maka jawabannya itu boleh. Karena di dalam Islam karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan ditentukan oleh kualitas, kapasitasnya, serta kapabilitasannya untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin. Dan jadi menjadi seorang pemimpin bukan hanya dari jenis kelaminnya aja, juga dari kualitasnya nih. Misalnya kualitasnya dia bagus atau pendidikannya bagus, terus tentang pengalaman dia dalam memimpinnya juga bagus. Nah, itu bisa dijadikan menjadi pemimpin karena dia sudah ada background pimpinannya atau jati diri eh, dalam memimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.